Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Laminar Mega Gita Saputari SPD sebagai guru mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat kelas 11 IPA. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 3. Saya Sinja Yusika Putri. Saya Muhammad Fikri. Saya Yustiani. Saya Rinsa. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem upah. Pengertian upah. Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran dapat dihitung sebagai jumlah tetap untuk setiap tugas yang terselesaikan, atau dalam hitungan jam atau harian, atau yang lebih mudah, yakni dihitung berdasarkan jumlah kerja yang terselesaikan. Upah adalah bagian pengeluaran yang terlibat dalam menjalankan sebuah usaha. Pembayaran dengan upah berbeda dengan kerja bergaji, di mana majikan membayar dengan jumlah teratur dalam kurun waktu tetap, tanpa memperhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengkondisikan pembayaran terhadap performa individu, serta kompensasi berdasarkan performa perusahaan secara keseluruhan. Pegawai gajian juga dapat menerima uang rokok atau persen yang dibayarkan langsung oleh pelanggan dan imbalannya yang berbentuk berupa kompensasi bukan uang. Karena kerja upahan adalah bentuk kerja terumum, istilah upah sering kali digunakan untuk seluruh bentuk atau seluruh bentuk uang kompensasi pegawai. Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Secara berjenjang, selanjutnya dewan ini memiliki nama Dewan Pengupahan Nasional atau Depanas. Di tingkat pusat, Dewan Pengupahan Provinsi (DPProv) dibentuk oleh gubernur. Di tingkat provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota (DPKab atau DPko) dibentuk oleh bupati atau wali kota. Sebelumnya, Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah, bukan lagi Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Sementara dalam konteks pembentukan peraturan pemerintah mengenai pengupahan, Dewan Pengupahan Nasional telah dimintai saran dan pertimbangan karena memang prosesnya melibatkan mereka. Dengan demikian, Dewan Pengupahan masih akan tetap berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengupahan. Misalnya, membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah yang wajib dilaksanakan oleh perubahan atas mandat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan. Penerapan struktur dan skala upah di mana pengupahan mempertimbangkan jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Akan menjadi jalan baru lagi peningkatan kesejahteraan pekerja secara proporsional. Struktur dan skala upah ini mencerminkan upah layak. Dedikat pekerja atau buruh seharusnya lebih banyak berjuang pada tingkatan ini, baik melalui forum bipartit di perusahaan maupun tripartit, alih-alih melakukan demonstrasi di jalanan. Dengan memperkuat organisasi dan kapasitas, individu pengurus dan anggota kelompok akan semakin memungkinkan berunding dan membangun dialog yang sehat dan produktif.
minimum sektoral kabupaten atau kota UMSA adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten kota. Penetapan upah minimum didasarkan pada kabupaten hidup layak KHL dengan pemerhatian produktivitas dan perubahan ekonomi. Komponen kabupaten hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum, di mana dihitung berdasarkan kabupaten kebutuhan hidup pekerja dan memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2,00 kal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Awalnya, penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada kebutuhan hasil minimum KFM. Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada kabupaten hidup kebutuhan hidup minimum KHM. Skala upah, struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Upah yang tercantum dalam struktur dan skala upah merupakan upah atau gaji pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 1 nomor tahun 2017, pengusaha wajib menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja. Hal itu ditetapkan oleh pemimpin perusahaan dalam bentuk surat keputusan, yang otomatis akan berlaku bagi setiap pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan bersangkutan. Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi struktur maupun skala gaji telah ditegaskan pemerintah dalam pasal 8 Kemenaker 1 struktur dan skala upah. Struktur atau skala gaji berguna sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Sementara bagi karyawan, struktur dan skala gaji bisa menjamin kepastian upah setiap pekerja serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan. 3 metode penyusunan struktur dan skala upah. Yang pertama, metode ranking sederhana. Kedua, metode 2 titik. Ketiga, metode poin. Macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu lama bekerja dan dari pekerja. Yang kedua, sistem upah menurut prestasi, yaitu pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima pekerja. Yang ketiga, sistem upah borongan, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Yang keempat, sistem upah premi, yakni pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Yang kelima, sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun hukum. Yang selanjutnya, sistem upah mitra usaha, yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk saham. Yang selanjutnya, sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Yang selanjutnya, sistem upah skala berubah, yakni pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Yang terakhir, sistem upah produksi, yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah upah adalah hak bekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja
kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberi saran dan mempertimbangkan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupah. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nilai nominal uang dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang.